Nggak kerasa udah 7 bulan berlalu sejak Shoyurit Adensi House selesai dibangun. Kangen deh dengan suasananya. Living dining kitchen yang dilengkapi L garden dan double height ceiling, hallway galeri yang memberikan koneksi visual sesama penghuni, dan rooftop yang bisa melengkapi kegiatan outdoor bersama keluarga. Halo Eastern Fam, kenalin aku Jasmine dari tim Eastern Urban Capital. Hari ini kita kedatangan salah seorang arsitek yang mendesain Adensi House ini, yaitu Pak Darius dari Pranala Associate. Hari ini kita pengen memperkenalkan Adensi House lebih detail kepada Eastern Fam dan membahas lebih lanjut bagaimana sih beliau bisa memberikan kesan luas pada lahan yang kompak ini. Nah, kayaknya beliau udah datang nih. Yuk kita cek ke depan. Thank you Pak Darius udah menyempatkan untuk ke Adensi House. Terima kasih Jasmine udah mengundang tim Pranala untuk datang ke rumah Adensi. Nah, waktu awal kan sebenarnya kita pengen nih buat sebuah hunian yang memang untuk keluarga muda yang sekiranya punya 1-2 anak dan kemungkinan juga punya mbak. Sebenarnya dari proyek-proyek sebelumnya kita merasa Adensi House ini punya fitur yang menarik yaitu double height ceiling. Nah, boleh diceritain gak sih Pak dulu gimana prosesnya bikin konsep ini dan propose ide ini? Jadi awalnya kami melihat banyak sekali tipe compact house itu yang tidak memiliki void atau double height ceiling. Jadi kita itu menawarkan sebenarnya kepada Eastern itu untuk mengeksplor ide ini dan ternyata kalian tertarik gitu untuk mengeksplor. Kita lihat dulu nih bisa nggak kami kasih lihat beberapa kualitasnya, dan kita juga merasa dalam rumah kecil itu ada baiknya bahwa void itu bisa digunakan untuk menyambung antara hubungan atas dan bawah lebih baik, dan pencahayaan udah pasti lebih baik juga. Nah, mungkin untuk konsep double height ceiling ini bakal lebih kerasa nanti kalau kita udah di lantai 2 kali ya Pak? Ya. Mungkin nanti kita ke sana ya. Jadi untuk taman L ini gunanya itu untuk adanya cross ventilasi yang bisa diatur dari dalam juga. Ditambah juga untuk pencahayaan yang lebih baik untuk ruangan di dalam. Nah Pak, ini kan kita sedang ada di hallway galeri. Nah, kita kepengen tahu nih gimana sih pertimbangan-pertimbangan Pranala waktu ngedesain bagian space yang ini gitu. Awalnya itu kita itu mau respon terhadap isu COVID dulu ya. Kita ngerti bahwa rumah compact house ini untuk keluarga muda biasanya. Dan dalam COVID ini, dengan compact ini kita harus bisa membagi ruangan. Makanya kita punya ide itu kita membuat mezanin dengan void gitu ya. Nah, kenapa mezanin? Kenapa kita nggak diberi kamar gitu ya? Karena kita ingin sebenarnya mengasih semacam privacy gitu ya. Kita bisa ambil contoh, andai kata orang tuanya sedang masak ataupun nonton, mungkin anaknya bisa ada di atas gitu. Jadi kita juga pengen mezanin ini cukup lebar sehingga bisa digunakan untuk beberapa kegiatan gitu ya. Dan contohnya di sini mungkin kita lihat dimakan untuk office gitu ya. Nah sama gitu ya. Kita mungkin sekarang dengan WFH kita harus ada dedicated space gitu. Mungkin zaman dulu kita bisa taruh laptop kita di meja makan, tapi mungkin mengganggu satu makan, masak, nonton. Nah kita mungkin bisa dipisahkan. Jadi tujuannya emang untuk mengkoneksikan antara hubungan dua lantai. Kan kita mikirnya kayak ini nanti orang tua dan anaknya ini susah komunikasinya gitu kan. Tapi dengan adanya si void ini tuh sebenarnya bisa tetap terkoneksi walaupun tidak satu lantai ya kan. Betul. Dan juga untuk kami memberi feeling yang lebih luas ya pastinya dari bawah gitu. Yang mungkin jarang kita praktekkan gitu ya. Dan cahaya bisa lebih masuk dan pengaturan udara yang lebih baik juga. Nah, kalau misalnya tadi emang isu COVID itu Pak, menurut saya yang menarik itu adalah kita lagi kerja di sini, pasti kan kita butuh fresh air, ya kan, butuh kayak refreshing gitu. Nah, menariknya di Adensi House ini tuh di sampingnya persis hallway galeri itu ada semi balkoni. Nah, kita tuh penasaran gimana sih bisa kepikiran untuk kayak di compact house ini tuh banyak banget fungsi ruang yang menurut saya itu unik gitu. Jadi kita tertarik juga untuk pengguna rumah itu di tropical design itu untuk selalu sering juga di luar gitu ya, ke outdoor dan indoor. Kita suka relasi itu. Jadi kita juga kan
memiliki roof garden gitu ya untuk menggantikan. Kita juga perbanyak bukaan, dan menurut kami itu rumah yang sehat itu lebih banyak bukaannya. Misalnya ini kan kalau misalnya COVID, ngebayangin anaknya lagi aktivitas di sini, kalau misalnya dia lagi suntuk tinggal ke sini, nggak perlu ke bawah ya kan, nggak perlu ke atas juga. Ya. Fokus kita di desain master bedroom sebenarnya untuk memperbanyak bukaan ya, untuk pencahayaan yang lebih baik di siang hari. Kita juga punya satu lagi jendela yang bisa ada karena adanya L garden itu, di mana satu rumah dengan satu rumah lainnya terpisahkan. Nah, konsep yang sama kita terapkan juga di kids bedroom ya. Ada juga dry gardennya untuk selalu beri pencahayaan, dan juga di sini ada konsep di mana dua kids bedroom itu dihubungkan juga. Selain dari koridor, ada juga bathroomnya, sharing bathroom gitu. Itu yang jadi ciri khasnya Eastern. Nah, selanjutnya nih Pak, kita mau bahas terkait fasad dan prinsip-prinsip Pranala serta pendekatannya gimana sih, bisa memilih-milih material untuk fasad sama interior juga kayak gimana? Untuk desain fasad di Pranala itu kami selalu membuat fasad itu adalah ekspresi dari pendenahan. Jadi kami tidak mendesain fasad itu di awal, tapi setelah kami meresolve semua kebutuhan ruang yang akan kita butuhkan di dalam suatu desain. Nah, contohnya di sini kami juga ingin agar satu dengan yang lain itu ada jarak juga. Makanya kami kasih satu koridor kecil yang nanti bisa memberi ekstra pencahayaan juga ke dalam ruangan. Jadi untuk kami itu cross ventilation-nya bisa lebih banyak nantinya digunakan. Untuk warna-warna yang biasa kami gunakan itu atau material, biasanya kami emang selalu menggunakan contohnya batu alam, banyaknya netral, yang warnanya netral juga. Kami selalu ada kayu, kami juga suka ada unsur besinya. Jadi di Ardency House ini emang spesialnya itu dia ada L garden yang emang ada void gitu ya. Jadi emang ada pencahayaan alami, terus juga penghawaannya juga baik. Karena mungkin emang melihat dari segi tersebut sama dari bukaan-bukaannya juga besar-besar. Betul. Thank you Pak Darius udah menyempatkan untuk visit ke Ardency House dan bincang-bincang sama kita terkait proyek ini. Sama-sama Jasmine. Oke, see you guys on our next project.